Oke, Anda kembali di Indonesia Business Forum. Pemirsa, tadi sempat kita sampaikan bahwa ternyata banyak yang hype, banyak yang FOMO main padel, dan juga ternyata harganya juga fantastis nih kalau kita mau main cukup mahal gitu. Kira-kira ada ekonomi impact-nya gimana nih Mbak Hanum? Oke, baik, terima kasih Mbak Celia. Jadi kalau misalnya kita akan melihat dari economic impact-nya itu apa gitu. Kita bisa lihat dari 4 hal sebenarnya. Jadi yang pertama adalah tadi dari pajak. Otomatis kalau tadi kan ada PBJT 10%, berarti kan akan ada PAD yang masuk dari pajak gitu kan. Nah, kemudian kita bisa lihat juga dari sisi investasi. Investasi di sini adalah ketika kita membangun lapangan padel, berarti kan di situ ada pembentukan modal tetap di situ gitu. Jadi nah, kemudian ketika kita membangun lapangan padel tadi akan ada konsumsi juga untuk material-materialnya, berarti kan itu akan masuk pembentukan di dalam aspek yang berikutnya, yaitu untuk konsumsi gitu. Jadinya tadi pembelian material untuk membangun padel court-nya, kemudian juga ada konsumsi untuk fashion-nya, untuk apparel-nya, kemudian untuk raket kan tadi sampai 10 juta ya tadi kan gitu. Kemudian ada konsumsi di sewa lapangannya juga, kemudian juga ada konsumsi lain misalnya kayak untuk tadi sport massage kalau misalnya ada tadi cedera gitu. Nah, itu masuk ke dalam konsumsi juga. Jadi itu ada perputaran uang lah di sana. Nah, kemudian ketika padel ini semakin berkembang, otomatis akan menarik juga pembentukan pekerjaan baru, tenaga kerja gitu. Pertama, coach. Otomatis kan kalau orang udah semakin serius untuk mainnya, dia kan pasti akan, wah saya pengen tahu nih teknik yang bagusnya kayak gimana gitu kan. Berarti kan dia akan membutuhkan coach gitu. Dan yang kedua, lapangan padel kalau misalnya tidak dikelola dengan baik, berarti kan nanti akan menimbulkan masalah. Berarti kan di situ harus ada manajemennya. Tim manajemen untuk lapangan padel. Kemudian ada tim maintenance-nya gitu kan. Nah, kemudian dari situ ada juga akan terbentuk tadi untuk sport massager-nya, jadi kayak untuk sport terapisnya itu akan ada permintaan juga untuk di situ. Nah, jadi itulah tadi kayak dari investasi, konsumsi, tenaga kerja dan juga dari sisi pajak. Tapi menjanjikan tidak kalau kita berbisnis padel? Oke, untuk menjanjikannya karena dia terus growing ya. Kalau misalnya kita lihat secara global marketnya bisnis padel ini itu di tahun 2025 itu adalah sekitar 239 juta dolar. Gitu. Dan diperkirakan di tahun 2033 itu akan mencapai sekitar hampir 450 juta dolar gitu. Dan sekarang CAGR-nya sendiri aja itu ada sekitar di 7,5%. Gitu 7,5%. Jadinya secara global ini growing sekali dan sekarang yang menguasai market itu adalah Spanyol, dia di 30 Spanyol itu sekitar 32% gitu. Nah, jadinya di sini kalau misalnya kita lihat apalagi untuk di Indonesia ini kan growing sekali ya gitu. Awalnya di Bali, sekarang ada di Bali juga sudah ada sekitar 92 lapangan padel gitu dan masuk ke Jakarta, masuk ke Bandung, kemudian di Surabaya, Makassar, Medan mulai bertambah. Nah, berarti kan di sini akan semakin padel court-nya bertambah, otomatis demand-nya juga akan bertambah, menunjukkan demand yang bertambah kan di sana gitu. Jadi kalau akan sustain, mungkin akan sustain gitu. Dan kalau misalnya tadi apakah orang hanya FOMO aja gitu kan, itu kita bisa lihat lagi bahwa ternyata sekarang banyak yang dari tenis itu main ke padel juga gitu. Jadi ketika tenis hybrid gitu ya? Hybrid, mereka mulai hybrid gitu. Jadi kalau tenis itu kan terlalu kardio sekali ya gitu. Nah, ketika mereka udah merasa lelah, akhirnya udah deh pengen santai, akhirnya ke padel. Gitu. Padel. Tapi tadi sempat Anda sampaikan bahwa di Bali ternyata itu menjadi salah satu tempat pertama di Indonesia perkembangan. Itu kenapa bisa di Bali? Ya, jadi kenapa di Bali? Karena padel pertama kali dibawa ke Indonesia itu adalah dari ekspat-ekspat. Gitu. Jadinya karena awalnya padel ini bertumbuh itu di Amerika Latin. Kemudian akhirnya mulai berkembang dan sekarang memang yang menguasai itu adalah Eropa dan Amerika Latin. Untuk Amerika Serikat sendiri, Amerika Serikat dan China itu justru mereka bukan di padel tapi di pickleball. Nah, Indonesia itu sekarang justru masuknya adalah di padel. Oke, tapi kalau menurut pandangan Mbak Hanum nih, kenapa Indonesia tuh mudah sekali, sambutannya baik sekali sama olahraga padel ini?
Oke, yang pertama adalah padel ini sebenarnya antara leisure-nya dapat gitu. Kemudian kita bisa bersosialisasi juga di padel. Tadi kan ada yang club, kemudian juga ketemu ngajak teman-teman baru gitu kan. Kemudian dapat gamesnya juga, pertandingannya juga di situ, dan juga dapat dari sisi wellnessnya, dari sisi kesehatannya juga. Jadi orang melihat 4 hal tersebut akhirnya oke, semuanya ada di dalam satu olahraga, saya tidak usah susah-susah, akhirnya itu menarik sekali bagi orang. Oke, menarik sekali sebenarnya berbisnis padel ini. Tapi yang juga saya dengar ini ada sebuah statement, padel itu mahal kalau misalnya nggak tahu triknya. Sebenarnya ada triknya nggak sih Intan? Ada banget. Apa Triknya tuh? itu mungkin salah satunya juga ikut klub-klub ya, kayak ke Kak Devi juga tadi kan punya klub segala macam. Nah itu kan untuk cari lapangan itu nggak gampang ya. Kalau misalnya kita modal di awal, misalnya nggak ada uang untuk modalnya dulu di awal, bisa ikut klub-klub atau split bill sama teman-teman. Terus juga mungkin untuk pemilihan raket, banyak yang kayak buru-buru banget untuk beli-beli alat-alat padelnya, padahal misalnya belum terlalu firm sama salah satu raketnya, misalnya kayak gitu. Itu bisa banget kayak tadi pilihannya sewa atau pinjem coba punya temen sampai akhirnya dapetin raket yang pas dan juga sesuai budget. Mungkin itu harus disiasatin. Kalau punya Intan berapa harganya? Ini aku kebetulan baru ganti. Oh, Ini gitu. ini 6,6 juta. 6,6 juta. Ya, yang emang Boleh. ini jadi salah satu favorit sama Ringan ya ternyata ya? ya, player-player Oke. cewek ini cukup jadi salah satu favorit gitu. Sama salah satu hacknya kadang-kadang tuh banyak orang yang juga suka bingung milih beli sepatu dulu atau raket dulu. Kalau aku prefer sepatu karena sepatu itu juga untuk keamanan kita kan. Karena nggak bisa Beda ya sembarang sepatunya ya? Beda, ini aku pakai sepatu tenis. Jadi sepatu tenis itu bisa dipakai juga untuk padel. Karena Oke. kalau untuk sepatu lari beberapa teman aku pakai, dia itu kan nggak didesain untuk kanan kiri gitu kan, untuk bisa pergerakan cepat kanan kiri gitu, itu jadi cukup bahaya. Banyak teman aku yang cedera karena nggak pakai sepatu yang emang firm untuk main paddle Main ataupun padel. tenis gitu. Berapa harganya? Kalau sepatu aku 2,3. Kalau sepatu cenderung lebih banyak yang bisa apa ya, maksudnya Yang harganya affordable nggak terlalu mahal. Kalau raket mungkin sebenarnya bisa disesuaikan ya. Banyak kan jenis-jenis raket mungkin yang budgetnya 2 atau 3 juta atau berapapun itu bisa. Atau mungkin kalau belum ada budget untuk beli masih bisa sewa gitu. Jadi pinter-pinter kita untuk ngelola aja gitu. Dan juga misalnya untuk lapangan juga bisa cari yang harganya mungkin kan tadi 400.000 per jamnya. Nanti sama teman-teman mungkin dibagi berapa orang, 8 orang supaya nggak terlalu berat atau gimana gitu. Oke, saya mau tanya sama Mbak Devi. Mbak Devi, kemarin saya nggak sengaja ketemu sama pemain padel juga. Dia nginfoin ke saya, kalau ternyata ada grup khusus untuk yang cancel booking lapangan gitu ya? Atau gimana menurut Anda? Ada nggak sih? Ada ya? Aku tahu. Aku jadi sempat dengar ada grup khusus. Jadi gini, sebenarnya kan dengan maraknya ini memang kita nggak bisa pungkiri dengan maraknya dan juga antusiasme padel ini kan jadi orang banyak juga mungkin orang-orang yang nakal akhirnya jual lapangan yang katanya dia booking tapi jadi itu bahaya banget. Sebenarnya banyak sekali scam yang terjadi juga di lingkungan teman-teman di klub. Itu juga. banyak yang terjadi. Itu banyak banget. Harganya dinaikin? Bukan harga dinaikin, dia bilang katanya dia udah booking lapangan misalnya. Contohnya booking lapangan di Seven Paddle hari Senin jam 2 sampai jam 5 misalnya gitu. Terus dia bilang ini nggak jadi dipakai, dia jual ke orang udah terlanjur bayar, sedangkan mereka datang ternyata bukan orang itu yang booking. Itu banyak banget kejadian scam kayak gitu. Oh, scam. Nah pada akhirnya mereka banyak komunitas-komunitas atau orang yang akhirnya menginisiasi untuk bikin grup sendiri, ini grup khusus Untuk menghindari scam tadi? Scam tadi, grup khusus misalnya jual beli lapangan padel yang akhirnya orang cancel booking kayak gitu. Oke, benar Mbak Devi, ada scam seperti itu ya? Banyak. Jadi kadang-kadang kita kan dari Reclub tuh ada yang hostnya ya. Jadi yang megang account gitu. Kalau temen, karena kalau dari komunitas aku sendiri, dari temen ke temen yang kenal. Tapi kalau kita, wah masih ada 3 slot lagi, baru dibuka dari Reclub. Nah, tapi ada juga tiba-tiba yang, Mam ini beneran namanya BCA-nya si A, kok beda ya sama yang lalu? Ada yang kayak gitu sih. Oke. Tapi yang benar adalah kita jeli yang kalau kita kenal, kita langsung telepon. Ini ganti nomor BCA-nya, karena nomor BCA kan dari awal kan kita tuliskan di situ bayar ke Reclub ini harganya segini dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Tapi banyak banget teman aku yang kecolongan kayak gitu. Ya walaupun ya cuman
200, tapi kan dikali. Tapi lumayan. Iya, dikali. Cuman yang maksudnya kok ya gimana ya harus jeli sih, makanya kita bikin Reclub itu yang benar-benar orangnya yang kita kenal, terus jangan sampai ada yang double booking. Gitu. Oke, tapi kita juga mau dalami kalau tadi ada lapangan gratis gitu. Kira-kira nanti gimana cara Pemprov DKI supaya tidak terjadi scam, kemudian juga supaya tidak menutup bisnis-bisnis dari Mas Algi dan sebagainya, tidak mengancam bisnis lain, tapi nanti ya Pak, di segmen selanjutnya usai jeda kami akan kembali untuk Anda.